Shalom adik-adik. Damai di hati. Ya, puji Tuhan kita boleh bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Enci Yaya, Ya, bagaimana Enci Yaya kabar? Kabar dahsyat luar biasa. Yes. Oh, puji Tuhan, Enci Yaya merasa luar biasa. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Ya, amin. Nah, Enci Yaya dan adik-adik semua di rumah, sekarang ibadah sekolah minggu akan kita segera mulai. Jadi Enci minta semua untuk berdiri. Biasanya kalau untuk berdiri orang biasa pakai apa Enci Yaya? Tentara Kristus, siap. Ya, adik-adik, sebelum kita akan memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu. Jadi siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah pada saat ini. Dan kita akan menyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Ya, adik-adik, mari kita berdoa. Kita lipat tangan kita, tunduk kepala, dan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Bapakku datang padamu, nyanyikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini dengan kesungguhan hati. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh senang dan sangat berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berakhir. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan tubuh, untuk nafas kehidupan, bahkan kekuatan yang masih boleh kami miliki. Ketika kami boleh membuka mata kami di pagi hari ini, melihat orang tua kami, kakak adik kami, bahkan saudara-saudara dan keluarga kami, itu semua karena kasih dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan di saat ini Bapa, kami ingin beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan Yesus yang menuntun ibadah kami, agar kami boleh dapat bersuka cita bersama-sama di dalam ibadah ini. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar nanti boleh dapat tersimpan di dalam hati. Dan bahkan kami juga boleh dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan firman itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi torang sama-sama berdoa buka. Dan sekarang torang sama-sama mau memuji Tuhan. Nah, Enci Vivi, torang menyanyi lagu apa ini Enci Vivi? Nah, lagu pertama yang torang mau menyanyi adalah Satu Keluarga Allah, di mana Enci, adik-adik dan torang semua dalam Tuhan, torang semua adalah keluarga Allah. Jadi mari torang sama-sama menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat.
1, 2, 3, 4. One faith, hope and love. One faith, hope and love. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi bait Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi bait Allah yang kudus. Dalam satu iman, faith, satu pengharapan, hope. Dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi bait Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi bait Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi bait Allah yang kudus. Dalam satu iman, faith, satu pengharapan, hope. Dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi bait Allah yang kudus. Jadi bait Allah yang kudus. Jadi bait Allah yang kudus. One faith, hope and love. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Nah adik-adik, bagaimana tadi kita sudah memuji Tuhan, bagaimana rasanya? Senang? Ya, Encik juga senang kalau adik-adik senang bernyanyi di rumah bersama dengan encik-encik dan engku-engku tadi. Nah Encik Yaya, Ya. tadi torang semua memuji Tuhan, torang semua nyanyi, bagaimana Encik Yaya? Pokoknya memuji Tuhan itu menyenangkan. Nah adik-adik, ternyata memuji Tuhan itu sangat menyenangkan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, saat ini torang sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Encik Vivi dan adik-adik di rumah, mari torang semua duduk manis, duduk tenang, dan torang siapkan Alkitab, pegang sama-sama, dan torang akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di sini. Di sini adik-adik. Nah, di mana? 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 15.
Ya, adik-adik, ayo kita saksikan video berikut ini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, Paulus berkata, maka kematian Yesus adalah sia-sia. Kebangkitan adalah kemenangan Yesus atas maut dan kejahatan. Bagaimana hal itu adalah sumber kehidupan dan kuasa bagi kita sekarang ini, dan bagaimana hal itu menjadi sebuah janji harapan masa depan bagi seluruh dunia. Oleh karena kebangkitan itulah kita memiliki sebuah alasan untuk bersatu dalam Yesus. Itulah sumber kekuatan untuk mengasihi orang lain lebih dari diri kita sendiri, dan pada akhirnya itulah harapan kemenangan kita atas maut. Injil adalah sebuah pernyataan tentang Yesus yang membuka sebuah realitas baru. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Jadi adik-adik, pastikan Alkitabnya sudah siap sedia ya adik-adik, sudah ada di tangan adik-adik semua. Dan ayat hafalan ini akan dituntun oleh Enci Yaya. Silakan Enci Yaya. Terima kasih Ji Vivi. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini orang sama-sama akan menghafalkan ayat hafalan. Nah, adik-adik, ayo mana Alkitabnya? Ada? Nah, kalau ada tuh Alkitab, pegang sama-sama Alkitabnya, torang buka di kitab 1 Korintus. Nah, 1 Korintus 15 ayat 3b. Sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat 3b. Ayo baca sama-sama dengan Enci nih. Nah,
1 Korintus 15 ayat 3b, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sekali lagi adik-adik, 1 Korintus 15 ayat 3b, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Nah, hebat adik-adik, saat ini bukan cuman bicara, tapi ada gerakannya juga adik-adik. Nah, gerakannya akan dituntun oleh Encik Vivi. Ayo semua adik-adik ada di rumah, kita berdiri dan kita akan memperagakan gaya atau gerakan dari ayat hafalan ini. Oke adik-adik yang di rumah, sekarang coba adik-adik angkat tangannya, kemudian tunjukkan jari telunjuk adik-adik seperti Enci. Iya, pintar sekali. Dan jari telunjuk ini diangkat ke atas, melambangkan Kristus. Jadi Kristus, nah telah mati. Gerakannya adalah rentangkan kedua tangan adik-adik, kemudian miringkan kepala adik-adik ke kiri. Ya, kita coba ya. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita, kedua tangan adik-adik disilangkan di depan dada dan kepala adik-adik menunduk ke bawah. Ya, kita coba ya adik-adik bersama-sama. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Nah, bagaimana? Gampang toh? Nah, kalau masih ada yang susah, coba ajak mama dan papa di rumah untuk membantu adik-adik melakukan gerakan ayat hafalan ini. Nah, ayo Encik Yaya, tolong coba sama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 3b. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Oke, nah adik-adik, demikian ayat hafalan kita, dan Enci akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu yang dimana lagu ini bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang Paskah. Iya, ada yang tahu Paskah itu apa? Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangan untuk kita semua. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, menebus orang semua punya dosa, maka dirayakanlah hari raya Paskah, yaitu kebangkitan, kemenangan Tuhan Yesus. Torompe dosa-dosa sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus, Dang. Ya. Wah, hebat sekali torompe Tuhan Yesus ini, Kang. Dia rela memberikan nyawanya di kayu salib untuk menebus orang dari torompe dosa-dosa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri lagi. Tentara Kristus. Siap. Ya, kita akan nyanyikan lagu ini, Maut Telah Dikalahkan. Aku telah mati atas dosa karena Kristus telah bangkit. Kini aku hidup bagi Allah, ku serahkan diriku kepadanya. Aku telah mati atas dosa karena Kristus telah bangkit. Kini aku hidup bagi Allah, ku serahkan diriku kepadanya. Mau di mana kemenanganmu? Haleluya, hai mau di manakah sengatmu? 1, 2, 3, ku percaya Yesus bangkit, ku terima hidup kekal. Ku serukan Yesus Tuhan hingga semua bangsa menyembah. Atas dosa karena Kristus telah bangkit. Kini aku hidup bagi Allah, ku serahkan diriku kepadanya. Aku telah mati atas dosa karena Kristus telah bangkit. Kini aku hidup bagi Allah, ku serahkan diriku kepadanya. Mau di mana kemenanganmu?
Haleluya, hai mau di manakah sengatmu? 1, 2, 3, ku percaya Yesus bangkit, ku terima hidup kekal. Ku serukan Yesus Tuhan hingga sebangsa menyembah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, bagaimana cerita firman Tuhan tadi? Bagus atau enggak? Bagus, Encik Vivi? Oh, bagus sekali Encik Yaya. Nah, ternyata Encik Vivi, seorang bapak itu, Bapak Paulus, dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ini Paulus, Encik Vivi, Bapak Paulus ini boleh menjadi seorang penginjil. Nah, betul tuh Encik Vivi tuh? Iya, ternyata Tuhan memakai Bapak Paulus ini walaupun dulunya Bapak Paulus ini sangat jahat, tapi Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan Bapak Paulus ini sehingga boleh menjadi penginjil yang hebat, memberitakan tentang pengorbanan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Karena kasih Tuhan Yesus yang sangat besar, sehingga kita boleh memperoleh keselamatan yang diberikan cuman gratis Encik Yaya. Iya, Encik Vivi, Cuma-cuma benar. dari Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, torang mesti berani seperti Bapak Paulus yang menceritakan kebenaran firman Tuhan di mana saja torang ada, torang pergi. Jadi torang mesti berani seperti Bapak Paulus. Dan adik-adik, Encik sekarang mau bertanya, Pak Encik Yaya dan Pak adik-adik di rumah, apakah Encik Yaya dan adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati dan kehidupan adik-adik? Iya, tentu Encik Yaya saja sudah? iya. Ya, mantap. Bagi yang belum, mari torang buka torang pe hati supaya torang boleh belajar untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan torang pe Juru Selamat. Karena hanya Tuhan Yesuslah torang pe Tuhan satu-satunya yang rela berkorban, memberikan nyawanya agar torang boleh memperoleh keselamatan dan kemenangan besar bagi umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, benar sekali Encik Vivi. Nah, adik-adik, semoga cerita firman Tuhan hari ini boleh menjadi motivasi buat adik-adik. Untuk apa? Untuk menjadi saksi dan mau apa? Memberitakan firman Tuhan tentang kebaikan Tuhan di dunia ini. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Oke, nah demikian torang pe ibadah sekolah minggu telah selesai. Namun kalau tadi torang buka dengan doa buka, sekarang torang pun akan tutup dengan doa tutup. Jadi adik-adik mari kunci tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Nah, mana semua sikap doanya? Sekarang kita sama-sama akan menutup serangkaian ibadah kita pada saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak karena ibadah sekolah minggu kami pada saat ini boleh berjalan dengan segala baik. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau terus taat setia kepada Tuhan. Mampu menjadi sama seperti Paulus yang menjadi penginjil, menjadi pemberita firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mampu menjadi saksi bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Saat ini ibadah kami boleh selesai, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu, orang tua kami, bahkan enci-enci dan engku-engku yang ada. Inilah doa kami, semua bilang apa? Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu Jemaat Gemim Ebenezer Watutumo yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah tadi torang boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, torang boleh selesai beribadah dan torang sudah berdoa memuji Tuhan. Dan puji syukur torang pe ibadah sekolah minggu saat ini sudah selesai dengan baik. Nah, adik-adik jangan lupa
minggu depan torang masih ada lagi sekolah minggu yang seperti ini. Untuk itu tetap saksikan sekolah minggu yang sama, sekolah minggu online, dan kita beribadah di rumah masing-masing. Nah, adik-adik, di rumah adik-adik sudah kebagian yang ini. Ya, untuk itu adik-adik jangan lupa untuk setiap hari tetap rajin kita membaca Alkitab, dan juga karena akhir-akhir ini kita menghadapi virus corona yang berbahaya bagi kita semua, tetap tinggal di rumah, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan tentunya orang terus berdoa supaya virus corona ini cepat berakhir, supaya dalam waktu-waktu yang akan datang orang boleh beribadah sekolah minggu lagi bersama-sama di gereja. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Allah sajalah yang menghibur, Tuhan Allah lah yang memberi kekuatan. Jika suara Tuhan Allah terdengar, semua jadi baik, berdiri bernyanyilah. Tuhan Allah sajalah yang menghibur, Tuhan Allah lah yang memberi kekuatan. Jika suara Tuhan Allah terdengar, semua jadi baik, berdiri bernyanyilah. Ayo bangkitlah dan menarilah, hilangkan wajah susah dan sedih. Dengan gegap gempita yang memuji Dia. Bersyukur Tuhan, hey, bersyukur Tuhan, hey, berseru kepada Yesus. Bersyukur Tuhan, hey, bersyukur